Udah sekarang kritis-kritis, po apa nanya ditanya sama dia. Ustad, saya lagi Ustad ceramah, dibilangin sama dia, anak-anak kencing kagak boleh ngadepin kiblat ya. Besok kita kencing dia intip tuh bocah sekarang tuh. Pak Ustad, saya lihat bohong, kemarin kencing ngadepin kiblat. Emang guru akala banyak etong. Emang gua kencing ngadepin kiblat, cuman punya gua takut ke kiri, saya kata gitu. Lah, guru mah punya senjata pemungkas lah. Lah, emang begitu diajarin po kalau kencing nih dalam ilmu fikih. Belajar di mana? Di pengajian, di pesantren. Tuh, kencing. Kita kalau habis buang air kecil menurut ilmu fikih, habis kencing kita dianjurkan beristibro. Istibro itu dehem, biar supaya tiris. Nah, belum tiris juga disuruh urut, Bang, urut. Ini Vicky ngajarin urut dulu. Kalau urut juga belum tiris juga jentil-jentil ujungnya plak. Nah, waktu ku kecil kulihat yang nyempil-nyempil. Ada itu lagunya ya? Lagu begitu doang viral najong bata. Ya bu, itu diajarin ilmu fikih. Perempuan kalau habis kencing jongkok, nih tumit belakang, ini tumit kaki kita kok di bentok-bentok ini pantat. Gitu ya, jatuh dah sampai gua belum lunas lagi nih. Tuh ada belajarnya di ilmu fikih, di pengajian. Ilmu fikih itu syarat rukunnya jelas buat ibadah. Makanya banyak orang sekarang nanyanya pakai ilmu Google. Daripada anak sekolah di Amerika, di luar negeri, di Inggris, di Jepang, wah pulang nggak bisa ngaji, bisa baca Quran, emak lagi sekarat, bingung dia. Ngaji no, malu lagi sekarat, nggak bisa saya pakai udah pakai terjemah Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak, kan Yasin dari Latin, ya Asin, ya Asin, enggak, emaknya kagak jadi mati, mau lagi cengap-cengap, emaknya pengen ngomong tambahin air, ya orang Yasin Yasin aja. Dia kira sayur kali ya asin aja, makanya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Niran Saputra selaku pimpinan Pondok Pesantren Qalbun Salim, dan terkhusus segenap pengurus DKM Masjid Jami Nurul Yakin, dan terkhusus bil khusus yang baru saja menyampaikan nasihat buat kita semua, Al-Mukarram Abina Ki Haji Dr. Manarul Hidayah. Saya yakin yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Amin. Amin. Amin apa po? Ya Allah, amin pakai disuruh. Dan segenap para santri, para ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW, santunan yatim dan milad ke setrip 15 Majelis Talim Qalbun Salim bersama DKM Masjid Jami Nurul Yakin. Enggak ada temanya. Mudah-mudahan kita semua pada sehat walafiat. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang setengah jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju?
Ini ada yang setuju, ada yang enggak, gimana sih ini? Saya makmuman sama beliau, guru saya. Sebenarnya yang guru itu beliau, bukan saya. Tadi ngomongnya Ustadz Tile katanya guru saya. Berarti tuaan saya dong muka. Ya po, ini mukanya doang kelihatan boros. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya bu, ya po, apaan? Kita ngomong jakongko. Beliau Rasul diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah cuma nanemin akhlak akidah kepada Allah. Maka ketika sekarang muncul krisis daripada akhlak, maka timbullah santri-santri yang berasal dari kolbun salim. Beruntung kalau anak kita masukin ke santren, ke madrasah. Orang sekarang rada alergi po, nyebut madrasah aja nggak bangga. Anak lu sekolah di mana? Ya daripada kagak sekolah saya masukin aja ke madrasah. Hai deh ngomong madrasah madrasah. Kenapa? Karena madrasah, pondok pesantren tadi udah dijelasin, anak kita dididik mandiri, dididik anak kita supaya berakhlak. Selain aja ada ajarannya ilmu-ilmu umum, ada lagi ilmu yang penting sekali, ilmu agama. Orang kalau punya ilmu agama, ibarat kangkung po, dicacak-cacak itu kangkung, dilempar ke kali, mentog hidup. Orang punya ilmu begitu. Maka dulu guru saya pernah bilang, almarhum wal maghfurlah Abu Yaki Haji Ahmad Zayadi Muhajir pernah bilang, apa kata beliau? Nanem padi rumput bakal ngikut, tapi tanam rumput padi bakalan luput. Tanemin ilmu agama, insya Allah dunia ngikut. Berkah po anak masukin madrasah pesantren mah berkah udah berkah. Maka disebut keluar pondok pesantren, dia ngajar disebut ustad. Ustad adalah singkatan usaha tanpa dana. Maka berkah, apalagi ada yang mati di kampung 7 hari 7 malam nenteng besek po. Pas malam terakhir ustadnya berdoa, mudah-mudahan ada yang mati lagi. Bu, nih kenapa? Rasulullah itu kan dikenal akhlaknya, bener po? Sampai-sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad terdapat akhlak yang agung. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau punya istri namanya Siti Aisyah. Ditanya sama sahabat, ya Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka ketika bobroknya akhlak terjadi sekarang, banyak orang yang pinter tapi agamanya dangkal. Ya po, tuh yang pada ditangkap sama KPK emang orang geblek. Orang pinter semua bang, itu pakai rompi oren. Orang pinter, wah titelnya doktor, SHM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya po. Makanya kebanyakan S jadi beku. Makanya almarhum wal maghfurlah Bapak B.J. Habibie pernah bilang, anak kita otaknya boleh Jerman tapi hatinya tetap Mekah. Artinya pengen pinter sekolahin anak kita, pengen bener tanamin ilmu agama. Di mana? Di pesantren. Banyak orang pintar kagak bener begitu po, sekolahnya doang tinggi, wah hebat banget, isinya di otaknya di situ, matematika, internet, fisika, wah ilmu apa aja nemu, agamanya dangkal, akidahnya kosong, akibatnya muncul banyak orang pintar cuman kagak bener.
Mendingan punya anak bego tapi bener. Makanya orang dulu anaknya banyak po, sampai 15, 13, disisain yang atu bego. Bego tapi bener. Lah disuruh ke warung dia nurut, jagain emaknya dia nurut. Tuh bocah bego. Diajak ke mall dia kagak mau, dibeliin motor ninja nggak mau, bocah bego. Temennya dikatain bego lo, dibeliin motor nggak mau. Enggak, gue sih nggak ngapa-ngapa, gue sih penting jagain emak aja di rumah. Asal emak suruh ke warung gue berangkat. Tuh si bego. Bego tapi bener. Emaknya sakit perut jeborain balsem depan belakang po. Saking sayangnya sama emak nyampe kepanasan. Emak nyampe teriak, panas neng, panas. Emaknya diambilin payung. Bego. Tapi bego bener, ya bu, ya bu. Bisa ngaji, baca Quran. Maka saya titip sama emak-emak, karena emak lebih deket sama anak. Yang lebih sayang sama anak emak. Bapak-bapak emang kurang telaten ngurusin anak. Bener dah bang, kurang telaten. Punya anak kecil, tengah malam nangis, yang bangun siapa? Bapaknya emang gak bangun lah. Dengar bocah nangis, siapa nangis bocah itu? Gue injak bocah, gue injak. Bapak kurang telaten ngurusin anak. Ya bu, karena empok lebih telaten ngurusin anak, karena ibu yang lahirin. Bapak-bapak cuma naruh saham doang. Yang lahirin kayak apa? Penyakit 1000 jadi 1 di situ po. Pilihan 2, kalau nggak hidup mati. Dari mulai lahiran bunting, muntah tiap jam, ngidam, emang enak. Ya kan ya po ya. Bu Allah, kadang lagi ngidam, pengen banget nyium pala. Yang aneh-aneh orang puan mengidamnya pala kereta. Belum kelar ngomong mpok udah nyengir aja. Kadang tengah malam pengen banget megang pisang. Lakinya Ustadz pulang ceramah dikasih besek, dalamnya ada pisangnya po. Impo pikirannya sampai rumah tuh pisang dicekelin aja, dikupas kagak, dimakan kagak. Orang ngidam. Dapat 3 bulan, 4 bulan, ya Allah po, 4 bulan 10 hari aja empok udah ngerasain pasti tuh anak dalam perut udah kelojotan kan. Ada yang nendang-nendang tuh bocah dalam perut, mana tendangannya kenceng, kayak tendangan Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid yang nomor punggung 7 tuh, kalau nyerang ke depan tuh dapat umpan dari Karim Benzema langsung ditendang, gol, cakep, bengkok pisang tendangannya empok mah nggak cayaan tuh. Ada yang nyundul-nyundul bocah dalam perut, mana sundulannya kenceng kayak sundulan Charles Puyol, mantan pemain Barcelona ya, nomor punggung 5 tuh, kalau nyerang ke depan rambutnya gondrong kayak Barry Prima. Dapat umpan langsung dari Iniesta, langsung disundul, gol, cakep. Palanya nggak peyang pokoknya. Tuh emak. Bener bu? Tuh perjuangan emak lebih dekat sama anak. Detik-detik ngelahirin, perut sakit, mulas, ya Allah dia cari lakinya, aduh bang, ya Allah bang, Allah. Laki kita nyamperin dikit banget po ngomongnya, sabar neng, emang udah bagian lu, segitu doang. Ya kan, ya kan, ya kan. Panik bini mau beranak, orang laki mah tapi sempet ngerokok, ngilangin panik. Ya Allah, detik-detik ngelahirin, lihat perjuangan emak. Masya Allah bang, keluar anak brol ke alam dunia, sakit, perih, berlumur darah, emak sambil ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Bener po? Nggak ada emak-emak tuh abis ngelahirin marah-marah, nggak ada. Anaknya keluar tunjuk-tunjuk, gara-gara lu nih sialan, kagak ada. Lu kagak tahu nih gua berapa jahitan, ayo. Luar biasa perjuangannya emak. Maka anak lebih deket sama emak po. Didik, Masya Allah, pendidikan terbanyak dari emak ketimbang bapak. 70% dari emak, 30% dari bapak. Maka anak lebih deket sama emaknya. Nggak ada ayam jagung giring anak. Nggak ada po, nggak ada. Anak nangis, emak yang ngomong tuh ya, ya Allah anak gua nangis, lagi enak-enak makan tuh emak, mana bocah nangis, dia tinggal makanannya. Bener bu? Tuh perjuangan emak. Dia lihat anaknya, ya Allah anak gua cebokin dulu, habis cebokin dia lanjutin makannya.
Nggak pakai cuci tangan lagi udah. Campur aja udah sambel. Perjuangan emak luar biasa. Anak sakit emak ngomong, bener po? Apa yang diomongin? Neng, jangan lu yang sakit, biar emak yang sakit. Tuh emak tuh, makanya kita kalau lagi meriang nih, lagi ngerintih po, enak banget tuh nyebutnya kan, tuh itu nyebut emak aja udah obat buat kita. Masya Allah, makanya jangan macam-macam sama emak. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Ya kan po? Enggak bakal bisa dah. Emak hebat udah. Satu emak bisa ngerawat 10 orang. Bapak hebat juga bapak kita. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Keceplosan. Ya Allah. Jadi kalau kayak maling motor gue disurakin. Kayak main bola kalah kita ya Allah po, perjuangan maka pendidikan akhlak diutamain. Kemuliaan akhlak Rasulullah dibaca dalam sejarah ada, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu, Nabi orangnya rendah hati, enggak sombong. Padahal pangkat lebih tinggi dari kenabian, dari kerasulan, enggak sombong. Nabi dijamin masuk surga, enggak sombong. Dihindari dari api neraka, enggak sombong. Nabi dosanya yang lalu yang akan datang udah dihapus, diusek, ditipek, digebek, kagak po. Tetap ibadahnya gak pernah berhenti. Model kayak kita, ke surga belum tentu, ke neraka kayaknya mah kudu. Ya kan. Banyak kita bu kesalahan dosa. Nabi akhlaknya luar biasa, pemalu orangnya, enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru kayak dikit aja belagu. Mentang-mentang baru tibang jadi RT, belagu banget. Tengil banget lagunya, jadi ya tibang RT. Jangan po, udah tibang RT pakai sombong muat nih, gua nih. Seluruh orang kampung sini kekuasaan ada di kaki gua. Wah, mentang-mentang RT, belagu banget. Mentang-mentang RT, pokoknya nginjak ke kampung ini melalui RT dulu, macem-macem lu ya. Semua warga di sini ada di bawah telapak kaki gua. Loh, sombong banget, mentang-mentang kaya sombong, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali itu dia. Nabi enggak sombong, Nabi enggak sombong po. Nabi enggak sombong, enggak sombong. Akhlaknya luar biasa. Apalagi kemuliaan akhlaknya Nabi. Wa yuhibbul fuqara awal masakin, cinta kepada orang fakir miskin. Wa yajlisu ma'ahum, sering nongkrong duduk bareng sama orang miskin. Wa ya'udu mardahum, sering nengokin orang miskin sakit. Masya Allah po, Nabi sama orang miskin deket, sayang, cinta. Kita kadang-kadang aneh, mentang-mentang kaya belagu. Mentang-mentang kiai belagu. ST kamu masih ada? Jual sono goblok, begitu. Sombong itu, ngajong banget. Cuman nggak boleh tuh. Sok banget. Ya kan? Mentang-mentang gondrong, sombong banget, ngajong banget. Bener po? Lah iya, jangan begitu dong. Mentang-mentang di atas lupa sama yang di bawah, ya kan? Iyalah, kalau udah ada atasan pasti ada bawahan. Jangan belagu po kita. Empo pakai baju atasan doang, agak ada bawahannya, bagaimana yo? Lah, atasan sama bawahan harus kompak dong, ya kan? Ya kan? Mentang-mentang kaya belagu banget, sombong bener. Kalau kata Mandra mah sombong amat. Ya kan po? Lah iya, disebut kaya kan ada yang miskin. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar.
berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Bu, ilah, po. Buka di YouTube. Judulnya perbedaan, cari di situ. Bener Bu? Iyalah, jangan sok kita. Maka semua itu berdasarkan akhlak Nabi diajarkan. Orang miskin aja, Masya Allah po, Nabi sama orang miskin sayang banget. Sampai Nabi kalau di rumah itu makanan nggak tersisa di rumahnya, Masya Allah. Apalagi sekarang nih, udah akhir-akhir nih masih ada aja Maulid, banyak banget po. Bulan Maulid kemarin, berkah udah, berkah udah po. Buah-buahan terus parcel di rumah, kulkas aja udah nggak bisa ketutup kulkas saya. Pintunya rusak po. Iya, alhamdulillah berkah, semua kebagi-bagiin, semua makanan semuanya, jangan pelit. Enggak, kita mah orang kalau kaya penyakitnya pelit sama sombong, banyak kan begitu. Makanya kalau ada orang kaya duitnya banyak, dia pelit, medit, sama anak yatim pelit, sama orang miskin pelit, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, dia berobat kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai, nangkrak aja, dijemur pagi-pagi sama anaknya, 8:30 masukin lagi, disuapin makan, cebokin, besok jemur lagi. Anaknya lupa ngangkat pas jemur. Main game aja anaknya. Wow, pas 11:30 baru ingat, ya Allah bapak lupa keangkat. Aja kagak tahu bapaknya kering po. Pasti colek uled dia, Allah. Bapak uled. Nih, jangan pelit kita. Nabi ngajarin demen sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Bila orang kaya ngundang teragak-ragak, kita tuh buru-buru. Banyak kan begitu kan di kampung masih po. Jemaah kaya, no, ayo kita berangkat yuk, jalannya, no. Orang kaya mati, buah itu yang mimpin tahlil sampai 1000 dibaca, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tasbih sampai putus, la ilaha illallah, aki-aki sampai ngelentuk lama amat. Orang kaya makannya enak-enak, giliran yang miskin mati tahlilan 30 biji udah. Udah. Ya Allah, dia pikir beseknya kuntet. Palingnya dalamnya lerem negeri mebihun ya kata gitu ya. Po najong wadah. Nih Nabi tuh, bahkan Rasulullah doa po buat orang susah. Apa doanya? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Deh kita mah nggak pakai doa begitu, emang udah turunan susah. Engkau miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangsak pisan kita. Ya Allah, maksa kaya, bininya suruh jagain lilin. Pengen maksa kaya, lakinya ngayap tengah malam ada tembok di kosed, tembok rumah orang aja kosedin. Mending kalau udah diaci, udah rata lah, baru dikamprot doang. Kosed udah bakrak pantat. Begitu amat maksa kaya, ya kan? Ya kan? Nabi tuh, Masya Allah, luar biasa. Semuanya itu berdasarkan akhlak yang diajarkan Nabi. Maka kita beruntung anak-anak kita masukin ke madrasah, ke sekolah pondok pesantren. Beruntung po, jangan kecil hati, jangan pesimis. Tong, lu masuk pesantren, ntar keluar jadi apaan? Udah jadi orang, masa jadi kebo? Kenapa Bu? Kalau anak-anak kita sekarang filternya kalau tidak dimasukin ke pesantren, ini ngeri. Zaman udah lain sama kita dulu. Dulu zaman kita aja nih po, tahun 90-an, 80-an dah, ya tuh udah kerasa lain sama sekarang. Wah, dulu mah kita orang tua galak po, tegas, didik anak. Mau nonton layar tancap aja susah. Apa kata orang tua? Masukin kamar, kunci pintu, lu keluar, kaki lu patah. Galak orang tua dulu, bapak saya galak banget tuh po. Mau nonton layar tancap aja susah. Bocah sekarang bagaimana mau dipasukin ke kamar? Lah filmnya udah masuk ke kamar. Ya kan Bu?
filmnya udah masuk ke rumah, filmnya masuk ke kamar, filmnya ada di HP. Tantangan berat. Anak-anak kita ini sifatnya apa sih anak-anak kita? Sifat anak kecil itu hubbu taklib, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Itu udah kebiasaan anak kecil. Dulu kita kan pernah kecil ya, Po. Masa langsung jenggotan kita? Kita pernah kecil. Dulu abis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil kain, sarung, ikat di leher, lompat dari atas meja. Lari keliling kampung, Batman, engkau idolaku Batman. Dulu bang, sekarang udah bukan itu lagi tontonan anak kita, bener Bu? Lah iya, orang tua dulu galak, tegas. Wow, tong, baba lu cuman tamat SD, lu kudu sarjana. Baba lu cuman jadi RT, lu harus jadi camat. Baba lu tukang tambel ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin bapak lu pala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal lu tetap sekolah. Orang tua dulu, Po. Ya ilaha illallah. Sayangnya sama anak kayak apa pendidikan. Anak banyak semuanya kagak ngerasa susah dia mah. Saya aja 13, Po. Keluarga semuanya perempuan, saya doang laki. Makan berebut nasi sepiring. Udah keinjak atuh mati. Makan berebut, ada yang serakabat kelolodan mati atuh. Makanya orang dulu mah nggak pakai dipikirin, mati udah kuburin tapi bikin lagi begitu. Lah orang dulu subur-subur. Mak saya subur banget 13, itu banyak yang mati udah pokok guguran kata dia. Lah kalau setahun atuh lahir brol. Kayak kucing beranaknya gampang banget, Po. Orang dulu mah beranaknya subur-subur. Baba pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan rumah tuh. Baba lewat, emak lewat tuh, ketetesan, bunting. Tuh, saking suburnya emak tuh zaman dulu. Hebat, luar biasa dah. Tapi semua anaknya bisa ngerti agama, bisa baca Quran, bisa ngaji. Sekolah-sekolah yang lain belum tentu bisa. Sekolah umum bisa ngaji baca Quran. Baca Quran itu hukumnya sunnah, tapi belajar ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Nggak sembarangan, harus bisa. Baca rawi harus pakai tajwid juga. Lah, baca rawi kagak pakai tajwid ribet nih tim hadro pada. Kadang-kadang salah. Marhaban ya nurul aini. Salah, jangan ya nurul tapi ya nurul pakai fathah. Jadi nasob. Kenapa? Karena ada ya nida di situ. Begitu kalau ngaji di pesantren mah, Po. Jangan ya nurul tapi ya nurul pakai fathah. Jelas diajarin semua. Ini kadang-kadang nggak membaca rawi salah. Wala matamah, lah biar fase baca sholawat pakai tajwid enak, nyanyi aja pakai tajwid enak, nyanyi pakai tajwid enak, apalagi baca Quran. Rembulan ditahan di situ kan, itu nun bertasdid. Dalam ilmu tajwid dibaca tajibul gunnah, wajib didengung. Rembulan bersinar lagi, ya Allah, enak itu tajwid. Once vokalis Dewa nyanyi pakai hamas, keluar angin sedikit. Contohnya uiddats lil kafirin, uiddats mancrot dikit. Once nyanyi pakai tajwid, tatsab matsamu bagai busur fana, kau lepaskan jantung hatiku. Wah, enak. Makanya baca Quran hukumnya sunnah, belajar ilmu tajwid hukumnya fardu ain, wajib anak kita biar bisa baca Quran yang benar. Di mana? Di pesantren, di majelis taklim. Anak kita sekolah doang kadang-kadang kita anterin, buat nyari sekolah yang mahal, yang bonafit. Pak Ustadz, anak saya sekolah sini bayarannya berapa? SPP-nya, seragamnya semua saya bayar. Wah, sepatu baru, topi baru, tas baru, semuanya. Wah, serba baru, buku baru. Giliran ngaji lekar, ngaji Quran sama Ustadz di kampung. Tuh bocah datang kayak kebo, pulang kayak kebo, kagak dianterin. Tahu-tahu udah banyak aja datang ngaji.
Peci udah kagak diurusin, udah buluk pecinya, baju koko lain sebelah kancingnya, udah lain-lain po. Ikro udah sobek kagak diganti, ikro sobek depan sobek, jus ama udah pada sobek, tengah sobek, pinggir sobek, juga kalau nggak dibeliin. Mana sobeknya tengah, bacanya ketemu alam taro, ketemu lagi besobek, ketemunya alam nasro, juga kan. Lu ngaji apaan toh sama guru? Ngaji dua alam ini mah. Itu alam taro sama alam nasro lah, uka-uka dua alam. Ya Allah, Bu anterin, emang Ustaz ngarepin malam Senin ngaji lekar. Ya Allah, malam Minggu udah ngomong malam Senin Sabtu anak-anak jangan lupa besok malam Senin bayaran ya, yang gede 20.000, yang kecil ceban aja dah gitu. Uang minyak tuh, bahasanya uang minyak dulu po. Orang yang ngajar patromak. Ya Allah, ditunggu-tungguin malam Senin, hujan, kagak ada yang datang bocah ngaji. Ya Allah, datang ada yang rajin buat bertiga-tigaan, yang atuh kita ajarin geblek banget. Yang atuh udah nyender, yang ngiler, bagaimana gak mau kesel kita, bete kan lah, galau kita jadinya kan guru-guru begitu. Yang atuh nanya, mau nanya tuh bocah sekarang kritis-kritis po, apa nanya ditanya sama dia. Ustaz, saya lagi Ustaz ceramah, dibilangin sama dia, anak-anak kencing kagak boleh ngadepin kiblat ya. Besok kita kencing dia intip tuh bocah sekarang tuh. Pak Ustaz, saya lihat bohong, kemarin kencing ngadepin kiblat. Emang guru akala banyak etong. Emang gua kencing ngadepin kiblat, cuman punya gua takut ke kiri, saya kata gitu. Lah, guru mah punya senjata pemungkas lah. Lah, emang begitu diajarin po kalau kencing. Nih, dalam ilmu fikih belajar di mana? Di pengajian, di pesantren. Tuh. Kencing, kita kalau habis buang air kecil menurut ilmu fikih, habis kencing kita dianjurkan beristibro. Istibro itu dehem, biar supaya tiris. Nah, belum tiris juga disuruh urut bang, urut. Ini fikih ngajarin urut dulu. Kalau urut juga belum tiris juga jentil-jentil ujungnya plak. Nah, waktu ku kecil kulihat yang nyempil-nyempil. Ada itu lagunya ya? Lagu begitu doang viral najong bata. Ya Bu, itu diajarin ilmu fikih. Perempuan kalau habis kencing jongkok, nih tumit belakang, nih tumit kaki kita kok di bentok-bentok gini pantat. Gitu. Ya jatuh dah sampai gua. Belum lunas lagi nih. Tuh ada belajarnya di ilmu fikih, di pengajian. Ilmu fikih itu syarat rukunnya jelas buat ibadah. Makanya banyak orang sekarang nanyanya pakai ilmu Google. Di Google doang. Najong dah. Saya lagi sholat Ustadz, terus kentut. Batal nggak itu kira-kira? Lah batal Paul. Oh, kalau udah batal saya mau sholat lagi, wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu dong. Oh, lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh. Tuh pertanyaan bocah sekarang Pak, kritis-kritis. Itu dia Pak Ustadz, pertanyaan saya nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ini bocah sekarang nanyanya Po, banyak akal-akalan. Saya nggak jawab udah. Saya nanya sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Jawab. Muka tat malu, nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Lah kita punya bisul po yang disuntit pantat bukan bisulnya, ya kan. Ih najong banget dah. Makanya disuruh belajar, anak kita jangan sampai kayak kita. Ini orang tua dulu begitu po ya. Tong, lu jangan sampai kayak gua pengen anak gua lebih hebat dari gua. Belajar, mungkin dulu gua zaman sekolah biayanya kurang, anggarannya kurang dari orang tua, zaman susah. Sekarang udah enak, lu harus lebih hebat dari gua. Kenapa? Karena anak adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Anak adalah amanah, menyia-nyiakan amanah, khianat dosa besar. Fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Kita kepengen anak-anak kita lebih hebat dari kita. Meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita po. Anak yang soleh mah po, tak paham po, ilmunya ada. Deh, emak udah kagak, bapak udah kagak. Lagi sekarat aja jadi dateng itu. Nih, makanya anak semua jangan pintar semua. Ada yang bego. Tadi saya bilang tuh, bego tapi bener dia. Bisa ngaji, bisa baca Quran. Emak lagi sekarat, Yasin. Wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tuh anak yang bener bisa ngaji. Daripada anak sekolah di Amerika, di luar negeri, di Inggris, di Jepang, wah pulang gak bisa ngaji, bisa baca Quran. Emak lagi sekarat, bingung dia.
Ngaji no, malu lagi sekarat. Nggak bisa saya pakai udah pakai terjemah. Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Kan Yasin dari Latin. Ya Asin. Ya Asin. Enggak, emaknya kagak jadi mati. Lagi cengap-cengap, emaknya pengen ngomong tambahin air. Tambahin air. Ya orang Yasin Yasin aja. Dia kira sayur kali, ya asin aja. Makanya Masya Allah nggak ada ruginya anak-anak kita. Ini investasi kita Bu, masukin ke Kolbun Salim, pondok pesantren. Insya Allah adab akhlak diajarin, ilmu ekstrakurikuler dapat, ilmu mandiri dapat. Anak-anak kita biar berjiwa mandiri, nggak mentalnya mental cengeng. Mental cengeng itu begitu po, dikit-dikit dapat kena musibah, masalah langsung cemen, ya langsung tepar, ya kan, mental kuat. Orang kalau udah biasa susah, ketemu susah, kagak kaget. Anak kita diajarin susah dulu, disuruh nangis di pesantren, susah, makan berebut, bener. Makan kurang, tidur kurang, susah. Nih santri yang ada di pondok pesantren, kita diajarkan susah dulu, biar mental kita kuat. Nanti kita terjun ke masyarakat, ketemu susah, kagak kaget lagi. Orang kalau udah biasa makan kangkung, dikasih kangkung, lah emang makanan gua. Dikasih daging ayam, lah nambah. Bener po? Nih santri biasa tidur di masjid, tidur di hotel, pules. Ya kan, ya kan? Tapi yang biasa tidur di hotel suruh tidur di masjid 3 hari encok. Kenapa? Karena mentalnya po, anak-anak kita harus lebih hebat dari kita. Pesantren benteng utama buat menghadapi kemajuan modernisasi. Sekarang banyak terjadi anak-anak kita ngeri. Yang namanya narkoba, macem-macem sekarang. Narik kolor baba. Anak-anak kita, ya Allah, pergaulannya luar biasa. Tontonan anak kita dijajah sekarang. 3F untuk menghancurkan generasi muda kita. F yang pertama fashion, pakaiannya dijajah. Tanpa kita sadar sekarang bocah pakaiannya. Cakep, perempuan, perawan, 25 tahun pakai kaos adenya yang 5 tahun. Itu kaos ke atas kagak, ke bawah kagak. Kalau orang India, ya kan resep orang bule, bening-bening, pusarnya kelihatan lah bocah kampung. Kan ngeri kita, udah hitam burik. Mana digaruk ngebul, ya Allah. Udah kagak resep, kaos kurang bahan, ya kan, ya kan? Ya Allah, ngeri po, dijajah pakaiannya. Anak-anak kita, wah rambut aja merahin, persis kena kuah baso. Pakai anting bukan emas, kawat antingnya, bu lo. Naik motor ngetrek, udah gula cakep dibolongin tuh celana. Mending udah gula cakep lancip kayak obeng kembang. Ya kabut. Maghrib jebetot. Bu lo tuh motor RX King. Nenek rumahnya jah membuat terus. Nenek kaget sembayang maghrib, inna sholati wa suzuki wa yamaha. Ini gua baca doa sampai salah, latahan nenek. Ya Allah, pakaiannya dijajah. F yang kedua food, makanan anak kita sekarang tanpa kerasa. Dulu orang tua dulu umurnya panjang-panjang, makanannya masih asli, belum campuran zat kimia. Sekarang makanan udah hebat, bener po, serba instan semuanya. Apa yang kagak ada campuran zat kimia. Maka wajar sekarang banyak penyakit. Dokter banyak, rumah sakit banyak, penyakit tambah banyak. Penyakit aneh-aneh sekarang, hati-hati. Kencing pahit, darah pendek, urat asem. Masih muda bibir pada menyon, tangan keriting, stroke, hati-hati. Penyakit berat itu stroke, segerobak aja berat, apalagi stroke, bayangin, ayo. Itu penyakit berat, maka ngeri anak-anak kita makanannya dijajah. Hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog. Allah makannya hot dog po. Tahu sendiri itu kan bahasa Inggris, hot artinya panas, dog anjing. Habis anjing panas gegaras mana kita. Dulu kita umur panjang, penyakit jarang karena makanan masih asli. Orang dulu penyakitnya paling gudik, gidu. Iyalah koreng paling udah begitu doang po, asal gidu aja pada gebel badan kan, pada bengkak gatel. Itu dibakarin tiker aja juga baik, udah sembuh ya kan. Nangkring kita di atas balai, diobong dari bawah, wah elah anget, baik udah. Orang sekarang macem-macem karena makanannya jelas. Dulu mak kita uli, dodol, wajik, rengginang, kue cerorot, akar kelapa, gedeblag, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong tuh. Wah, apalagi makan geplak, wah. Jangan kita ngomong nyembur po, ngeri. Wah, inget banget tuh makanan orang-orang tua dulu. Minum air sawah kagak mati dulu po.
Orang dulu mah minum air sawah aja nggak mati. Sekarang coba lo minum air sawah, kelengar kita, banyak zat kimia. Benar bang? Maka wajar kita sehat-sehat. Orang tua dulu berkah. Kenapa? Makanannya. Sekarang makanan anak kita dijajah. 20 tahun, 30 tahun bocah sekarang udah pada regis. Ya kan? Udah kena gula 30 tahun. Ada asam urat. Ya Allah po, aduh meriang, ya Allah, ada yang kena gula udah macem-macem, ya ilah ilallah, ih mitamit dah, ih mitamit cabang orok dah, ya po. Nih makanya kita beruntung. F yang ketiga apa? Fun, hiburan anak kita dijajah tanpa kita sadar. Maka dari itu filternya adalah majelis taklim, pondok pesantren, madrasah. Nggak ada ruginya. Kita kepengen anak-anak kita semua menjadi anak-anak khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa bermanfaat buat orang banyak. Kolbun Salim baru buka penerimaan pendaftaran murid baru tahun ajaran 2025-2026. FAUD-nya juga ada, no, PAUD, pendidikan anak usia dini, ada semua, ada Al-Quran, Nurul Yakin, lengkap semuanya. Pokoknya jangan kemana-mana, ya kemari terus. Insya Allah anak kita jadi orang yang besar. Anak kita lebih hebat dari kita, dan insya Allah Rasulullah SAW cinta terhadap umatnya yang senantiasa apa? Mengikuti ajaran anjuran Rasulullah dan berakhlakul karimah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ilmu ada, ibadah jadi benar, akhlak kepada Allah rapi, akhlak kepada sesama kita, dan insya Allah ini manfaat buat anak-anak kita. Dan udah jam 12 kurang 5 menit. Sebelum saya tutup, saya mau kasih kuis pertanyaan. Ini ada hadiah dari saya, sarung cap mangga. Ya, bagi yang bisa jawab, ntar saya kasih hadiah ini. Ini baru cakep ini, batik, ada batik, motifnya batik nih, keren nih. Tuh, cakep. Nah, ini kalau beli di sono mahal, di sini gratis ya. Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan dari saya? Ada 3 orang yang bisa saya kasih hadiah. Silakan naik ke atas panggung. Ada yang mana mic, ada tuh lagi bang, mic. Nah, boleh siapa aja naik, nggak apa-apa. Saya kasih pertanyaan yang nggak susah-susah, yang mudah-mudah aja, yang ringan-ringan aja. Ya, siapa yang mau naik? Ayo, siapa? Ayo. Ayo anak, ayo, boleh, emak boleh, bapak-bapak boleh, anak muda boleh, santri boleh, silakan naik, ayo pertanyaannya. Nah mana? Ini, ya, ada yang mau naik? Ya silakan, ayo. Nah ini kali, bang, ayo, siapa aja boleh. Ayo, emak boleh, nenek boleh, silakan. Mana yang mau maju ke depan? Nih hadiahnya po, ntar buat bini laki po, ntar nih kayak sarung cakep-cakep. Ayo, siapa? Ini abang. Oh ini, ayo. Ayo, mana? Maju sini lah Pak, buruan. Oh, udah malam lapar nih, ayo. Mana? Lah kirain mau kemari. Ah ini ya, ayo bang. Nah ini dia. Ayo, siapa lagi? Ayo, yang mau. Ini, ayo siapa? Sini dulu dah. Kenal mic-nya atau lagi mana guru? Mic bang, mic minjem guru Akai. Mic jangan dibawa pulang guru Akai. Mic. Ayo sini maju ke depan bang, sini bang. Nah ya sini, nah sini, ya sini diri, jangan deprok. Ini, ya ini dulu dah, lu kenalan lu. Sini bang, namanya siapa? Namanya siapa? Ini Mika hidupin dong. Hidup. Nah nyik dah. Ayo, nama siapa bang? Rizky masih sekolah? Alhamdulillah lagi udah kerja. Hah? Udah kerja, alhamdulillah. Masih udah malam masih kerja aja? Enggak, udah. Bang Rizky sehat ya bang? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Sehat bang ya? Udah kawin belum? Calon tat. Oh, calon ada? Mana calon yang ngikutin? Enggak. Bogor, tat. Oh di Bogor, jauh ya. Enggak boleh kawin satu kampung ya, enggak boleh, haram hukumnya. Ya, di Bogor. Pertanyaan bang Rizky, yang gampang apa yang susah? Terserah aja, iya nggak apa-apa. Saya pertanyaan, siapakah Presiden Republik Indonesia yang ketiga? Jangan diunjukin, tadi kagak mau naik, najong dah. BJ Habibie. Bapak BJ Habibie. Singkatan BJ apa? Baharudin Yusuf. Ya betul Bang Rizky, Masya Allah. Sarung cap mangga buat Bang Rizky, luar biasa, bangga bersarung mangga. Ini hadiahnya diterima, makasih ya Bang Rizky. Ya alhamdulillah, makasih ya. Pulang ya, ntar dulu. Lagi. Nih ini kayaknya tim Hadro nih, sama nih, udah lunas belum bayaran nih baju. Seragamnya. Nama siapa bang? Namanya Ibrahim Haji. Hah? Ibrahim Haji. Haji Ibrahim. Bapak Ibrahim, ya pertanyaannya siapa bang?
Siap. Siapakah sahabat Rasulullah yang merangkap menantu Rasulullah? Ayo Ji. Ji. Ali. Ali mana? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Iya betul Bang Haji Ibrahim. Masya Allah luar biasa. Sarung cap mangga, bangga bersarung mangga. Mantap. Siap. Gampang banget pertanyaannya. Ayo. Nah ini dia. Ini dia terakhir nih. Susah kok kerja. Nah, gampang aja Ustaz. Yang gampang aja. pakai mic. Yang gampang. Ya. Siapakah? Nama siapa nama? Lupa. Nama Nur Rahman. Nur Rahman. Nur Rahman masih sekolah, Bang? Masih Ustaz Masih. di pondok. Oh, di pondok sini. Ya. Pesantren sini. Ya, Ustaz. Kolbun Salim. Masya Allah. Udah kelas berapa? Satu SMA. Hah? Satu SMA. Satu sama. Skor bola. Satu SMA biasanya jangan cepet-cepet apa kan nyantai aja. Ya, Grogi saat juara satu. grogi. Oh grogi, santai aja. Kaki lu udah injak kapan nih masa grogi? Nur Rahman, Masya Allah, kelas 1 SMA. Berarti umur 17 ya? 16 saat. 16, ya kurang atu. Pertanyaannya Nur Rahman, ya siap? Ya Ustaz. Insyaallah. Siapakah sahabat Rasulullah merangkap menjadi mertua Rasulullah? Abu Bakar. Tunjukin dia no, makai. Wah, akai itu selengkat loh. Ya udah ganti diunjukin dong, dia tahu diunjukin loh ya. Ayo ganti pertanyaannya, siapakah Wakil Presiden Republik Indonesia yang keempat? Presiden keempat, wakil presiden keempat siapa? Hah? Udah jangan puyeng ya, gue juga gak tahu, lupa gue. Ganti pertanyaan, ganti. Iya aja kagak tahu Ji ya, sama iya. Jangan kagak tahu. Lupa bon kagak tahu ya. Kalau diurut-urut mah ingat diurut-urut ya. Ya. Nur Rahman. Ya, Nur Rahman, Nur Fadilah. Nur Rahman, Nur Fadilah. Iya. Pertanyaannya gampang nih. Siapakah sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke Madinah mampir di Gua Thur? Abu Bakar. Yang benar apa? Tadi Abu Bakar tuh, tadi mertua. Ini sekarang Abu Bakar lagi, masa sih Abu Bakar mulu? Jawabannya dong, yang pasti. Abu Bakar. Abu Bakar mana? Abu Bakar saat. Iya siapa? Abu Bakar mana? Abu Bakar. Abu Bakar. Sayyidina. Ulangi, ayo sebut yang lengkap. Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 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 Ya, As-Siddiq. As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya betul Bang Nur Rahman, Masya Allah, berkah Bang dipakai ya, itu udah dibacain biar supaya kayak bahagia. Gimana guru Niran? Oh enggak, ini doa siapa? Ada guru kita. Lanjut doa, kita angkat kedua tangan kita. Wa'afun ya karim, wa'afun ya karim, wa'afun ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, wa najjina ya ilahana minal qaumil zalimin, wa tawaffana مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul. Terima kasih Ibu Bapak, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan, hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.